Setelah pertanyaan Sun Feng terlontar, setiap anggota Shen saling memandang dengan cemas. Selain Shen Ling yang memahami garis besar masalah tersebut, yang lain sama sekali tidak menyadari jenis binatang ajaib apa yang dipenjara di dalam ruang bawah tanah. Sejak binatang ajaib itu dibawa ke kediaman, Sun Feng telah mengeluarkan perintah tegas bahwa tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa izin. Semua orang sebenarnya penasaran, namun dengan kata-kata Sun Feng yang memiliki kekuatan besar di klan burung Vermilion, siapa yang berani melanggar kata-katanya? Bahkan Shen Jiayi dan Shen Jiawei yang juga dipenuhi rasa ingin tahu terhadap makhluk ajaib itu tidak berani melangkah masuk. Bahkan dalam hal-hal kecil itu, paling-paling mereka hanya berani mengintip dari belakang Shen Yanxiao sambil membujuknya untuk masuk ke dalam. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika dia diangkat keluar oleh para penjaga, tubuhnya akan dipenuhi luka. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, jika bukan karena perutnya yang bergerak naik turun, semua orang yang melihatnya akan mengira dia sudah meninggal. Mengenai apa sebenarnya yang terjadi di dalam penjara bawah tanah dan makhluk ajaib apa yang melakukannya, selain Shen Feng dan Shen Ling, yang lain sama sekali tidak tahu. Hari ini, setelah mereka mendengar Shen Feng menyebutkan tentang binatang ajaib itu, tidak ada yang berani mengganggunya. Sun Feng mendengus sambil melanjutkan. Tidak kusangka klan burung Vermilionku setelah 100 tahun akan membuat orang lain mencemooh kami dan menganggap kami tidak kompeten, karena tidak ada seorang pun yang mampu membangunkan burung Vermilion. Kata-kata Sun Feng telah mengejutkan semua orang tanpa henti. Alasan mengapa klan burung Vermilion mampu naik ke posisi yang begitu terkemuka dan tak terjangkau di Kekaisaran Longquan adalah karena pendirian awal Kekaisaran Longquan. Di masa lalu yang jauh, leluhur klan burung Vermilion telah memperoleh seekor burung Vermilion. Dengan kerjasama burung Vermilion, kepala klan pertama klan burung Vermilion telah membantu raja membangun keuntungan besar selama perang pendirian negara. Sebelum kemunculan burung Vermilion, banyak binatang ajaib akan bersujud dan menyembahnya. Hanya teriakannya saja sudah cukup untuk mengguncang semua binatang ajaib tipe burung. Kekuatan burung Vermilion telah lama melampaui kekuatan binatang sihir biasa. Mengenai seberapa kuat dia saat ini, mereka hanya bisa menebak beberapa hal dari rumor yang beredar. Klan burung Vermilion saat ini hanya berhasil membangun diri dan bangkit berkat bantuan burung Vermilion. Namun, setelah hampir 200 tahun berjaya, burung Vermilion tertidur selama hampir 100 tahun. Dari para tetua hingga anak muda, tidak seorang pun di klan burung Vermilion mampu membangunkan burung Vermilion yang tertidur itu lagi. Apalagi membuat perjanjian dengan mereka. Hari ini dapat dikatakan sebagai kesedihan terbesar klan burung Vermilion selama bertahun-tahun terakhir. Siapa yang tidak tahu bahwa memiliki burung Vermilion sama artinya dengan memiliki seluruh klan burung Vermilion, dan orang yang akan membawa klan burung Vermilion kembali ke puncak kejayaannya. Benda ini adalah dambaan setiap generasi muda keluarga Shen, bahkan dalam mimpi mereka. Namun jangan sampai menyebutkan menandatangani kontrak dengannya. Tidak ada yang bisa membangunkan burung Vermilion yang tertidur di lembah lava. Kepala klan, bukan hanya klan burung Vermilion, klan naga azur, klan harimau putih, klan kura-kura hitam, dan klan Gilin, mana di antara mereka yang mampu membangkitkan binatang mitologis mereka setelah ratusan tahun? Gumam Shen Jing, putra ketiga Sun Feng, dengan suara rendah. Apa yang dikatakan Shen Jing ternyata benar. Selama berdirinya Kekaisaran Longquan, 5 klan yang menerima berkah dari binatang suci kuno berdiri dengan bangga saat mereka membangun diri. Namun setelah 100 tahun,
Seolah-olah kelima binatang suci itu membuat janji dan tertidur bersama. Dan bahkan sampai sekarang tak satu pun dari mereka bangun, yang membuat kelima klan besar itu diliputi kecemasan. Sun Feng mengerutkan kening saat matanya melirik Sen Jing. Di antara keenam putranya, Sen Jing bisa dikatakan paling lambat perkembangannya. Selain menghabiskan seluruh waktunya untuk minum anggur dan bersenang-senang, ia juga bergaul dengan anak-anak bangsawan lainnya. Jika bukan karena ia memiliki hubungan darah dengan keluarga ini, Sun Feng pasti sudah serius menangkap putra durhakanya ini dan mengusirnya dari klan, di mana hidup dan matinya akan menjadi tanggung jawabnya sendiri. Siapa sangka, belum lama ini aku menerima informasi bahwa alam dewa memiliki seorang bijak baru. 100 tahun yang lalu juga ada seorang bijak dari alam dewa yang berhasil membangkitkan makhluk mitologi. Saat ini, bijak baru itu seharusnya baru saja tiba di ibu kota. Masalah membangkitkan makhluk mitologi bukanlah tugas yang mustahil lagi, dan berdasarkan informasiku, klan Naga Azur dan klan-klan besar lainnya sudah bersiap untuk mengundang bijak tersebut untuk melakukannya. Sun Feng berkata dingin. Apa? Semua orang gempar. Berdasarkan kata-katanya, bukankah itu berarti salah satu dari mereka akan memiliki kesempatan untuk menerima kesetiaan dan pengabdian Vermilion Bird? Gelombang dahsyat telah membangkitkan anggota klan burung Vermilion yang belum lama ini tenang. Sen Yifeng merasa senang sekaligus terkejut. Seseorang hanya dapat menandatangani kontrak dengan satu binatang ajaib sepanjang hidupnya. Awalnya, begitu Sen Yifeng mencapai usia 16 tahun, seharusnya itu adalah waktu yang tepat untuk menemukan binatang ajaib yang kuat untuk diajak menandatangani kontrak. Namun, ayahnya tidak mengambil tindakan apapun mengenai hal itu. Itulah sebabnya, bahkan ketika dia sudah menjadi pendekar pedang bintang 3, dia masih belum menemukan binatang ajaib. Bukankah itu berarti hanya dirinya, Sen Jiayi dan Sen Jiawei yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan burung Vermilion? Meskipun Sen Jiayi dan Sen Jiawei memang berbakat, tetapi jika dibandingkan dengannya, yang dijuluki sebagai seorang jenius, jelas ada perbedaan besar di antara mereka. Mereka sama sekali tidak bisa dianggap sebagai lawannya. Bukankah ini sama saja dengan mengirimkan burung Vermilion langsung ke pangkuannya? Bagaimana mungkin dia tidak senang dengan hal itu? Saat ini raut wajah Sen Yue menjadi semakin muram. Ia secara alami memikirkan hal yang sedang dipikirkan oleh Sen Yifeng. Namun, memang benar bahwa di hadapan Sen Yifeng, anak-anaknya benar-benar tidak layak disebut-sebut. Akan sulit bagi anak-anaknya untuk menang jika mereka memperebutkan burung Vermilion. Jika memang demikian, apakah itu berarti kita harus bertindak? Lagi pula, kita tidak boleh membiarkan 4 klan lainnya memimpin. Sen Duan jelas tidak bisa tinggal diam setelah menyadari bahwa kesuksesan putranya sudah di depan mata. Sun Feng mencibir sambil berkata, "Apakah kau pikir kau berhak mengatakan sepatah kata pun untuk masalah seperti ini? Aku telah mengirim orang untuk menghubungi orang bijak dari alam dewa sejak lama. Meskipun orang bijak itu setuju untuk datang ke Kaisaran Longquan dan membantu kita, meskipun kita adalah negara yang berbeda, itu dengan syarat kita harus memberinya rubah spiritual salju tingkat 8 sebelum dia membantu kita. Dan rubah spiritual salju yang kuperintahkan untuk ditangkap itu persis seperti binatang ajaib yang dipenjara di dalam penjara bawah tanah." Kepala klan benar-benar telah memikirkan segalanya, namun tidak ada sedikit pun kebahagiaan di wajah Sun Feng. "Apakah kalian semua tahu betapa besar kerugian yang diderita klan burung Vermilion kita hanya untuk menangkap rubah roh spiritual? Namun lihatlah apa yang telah kalian semua lakukan, dasar idiot." Kemarahan Sun Feng yang tiba-tiba membuat semua orang bingung.
Banyak dari mereka bisa menebak berapa banyak kerugian yang telah terjadi hanya untuk menangkap rubah spiritual salju. Rubah spiritual salju peringkat 8 berarti itu adalah binatang sihir tingkat tinggi. Meskipun tidak sekejam binatang sihir lainnya, namun tidak ada yang bisa dibandingkan dengan mereka dalam hal kelicikan. Menangkapnya sama sekali bukan perkara mudah. Sun Feng mengalihkan pandangannya ke tubuh Sun Yanxiao, melihat cucunya ini yang tidak dekat secara emosional dengannya. Dia tidak tahu apakah dia harus senang atau marah padanya atas masalah ini. Pada hari yang sama ketika seseorang menerobos masuk ke ruang bawah tanah, rubah spiritual salju menemui kematian yang tragis. Tanpa rubah spiritual salju itu, bagaimana mungkin kita, klan burung Vermilion, dapat mengundang sang bijak untuk membantu kita? Rubah spiritual salju telah mati. Suara orang-orang yang menghembuskan nafas bergema di dalam ruangan itu. Wajah Shen Yue menjadi pucat pasi, sementara Shen Jiayi dan Shen Jiawei hampir terpeleset dan jatuh ke tanah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa rasa ingin tahu mereka saat itu justru dapat menghancurkan kesempatan klan burung Vermilion untuk kembali ke puncak. Semua orang merasa hati mereka hangus terbakar. Klan burung Vermilion telah membayar harga yang sangat mahal hanya untuk menangkap rubah spiritual salju yang berharga itu. Jika mereka menangkap satu lagi, itu mungkin akan menghancurkan kekuatan klan mereka. Saat itu juga, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke tubuh Sun Yanxiao. Siapa sangka setelah si idiot ini memasuki ruang bawah tanah, masalah sebesar ini akan terjadi. Seekor makhluk ajaib peringkat 8 mati tanpa alasan yang jelas di dalam penjara bawah tanah. Dan selain rubah spiritual salju yang mati secara tragis, hanya tersisa gadis muda ketujuh yang tidak berguna ini di penjara bawah tanah. Sun Yanxiao terkejut. Bagaimana mungkin topik ini berputar balik hanya untuk kembali padanya? Apakah burung Vermilion tua ini? Apakah rubah spiritual salju ini? Dia tidak tahu persis apa itu. Pikirannya hanya menunjukkan secercah kegelapan ketika mencoba mengingat kembali apa yang terjadi di dalam penjara bawah tanah. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam penjara bawah tanah. Namun, Sun Yanxiao tetap dapat merasakan bahwa saat kata-kata yang mengumumkan kematian rubah spiritual salju keluar, tatapan yang tertuju padanya persis seperti pisau tajam yang menembus tubuhnya. Seandainya Sun Feng tidak menghalangi, kemungkinan besar orang-orang itu sudah lama menerkamnya dan menghabisinya. Dia tidak bersalah. Saat Sun Yanxiao merasa tertekan karena menjadi sasaran kritik publik, suara siut muncul di benaknya. Hanya makhluk ajaib peringkat 8 yang kecil, namun itu sudah cukup untuk membuat manusia-manusia bodoh ini kesal. Serius, sungguh sampah. Sun Yanxiao tercengang. Meskipun dia belum pernah bertemu dengan makhluk ajaib peringkat 8 yang misterius ini, dia tetap mengerti bahwa di dunia ini, bahkan klan burung Vermilion yang tangguh, kaya, dan kuat hanya memiliki Sun Feng yang memiliki makhluk ajaib peringkat 8. Adapun yang lain mampu mengendalikan makhluk ajaib peringkat 6 atau 7 sudah dianggap sebagai kualitas terbaik. Sementara bagi orang biasa, mereka akan langsung bersyukur jika memiliki makhluk ajaib peringkat 3 atau 4. Namun demikian, bahkan binatang ajaib tingkat tinggi, peringkat 8 dari klan burung Vermilion, di hadapan Xiu menjadi binatang ajaib peringkat 8 yang kecil. Jika Sun Feng mengetahui bahwa rubah spiritual salju yang ia tangkap setelah mengorbankan 100 elit klan burung Vermilion akan dinilai seperti ini, bukankah ia akan pingsan karena marah? Tiba-tiba, Sun Yanxiao mendapat gambaran mengerikan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi.
Mungkinkah guru besar yang dihormati ini telah melakukan sesuatu pada rubah spiritual salju? Tanganku tergelincir dan tanpa sengaja meremukannya hingga mati. Siu sepertinya telah menebak pertanyaan yang ingin diajukan Senyan Xiao dan menjawabnya dengan acuh tak acuh. Hancur sampai mati. Saat ini, Senyan Xiao tidak tahu bagaimana mengungkapkan pikirannya. Rasanya seperti seseorang mendekatinya dan mengatakan bahwa mereka pernah kurang hati-hati saat berjalan dan tanpa sengaja menghancurkan tank berat dengan jari kaki mereka hingga menjadi bubur gandum. Sejenak, dia ingin mengatakan kepada guru besar Siu ini, "Kumohon, jangan hancurkan dia sampai mati." Sayang sekali, hanya dialah yang bisa mendengar suara Siu. Jika tidak, dia pasti sudah lama memegang paha dewa super yang dihormati ini dan memukuli wajah semua orang, lalu menertawakan mereka saat mereka bersujud menyembahnya. Namun saat ini, Senyan Xiao hanya bisa menahan tatapan penuh arti yang seolah-olah melemparkan belati padanya dalam diam. Hatinya terasa sakit. Dia merasa seolah tak seorang pun akan membantunya kali ini. Sen Feng menarik napas. Alasan mengapa dia meminta semua anggota klan utama datang dengan cemas adalah karena dia ingin memberitahu mereka tentang masalah ini. Adapun hukumannya, melihat wajah yang tidak sepenuhnya mirip dengan putra bungsunya itu, Sen Feng hanya bisa menghela napas dalam hati. Seandainya Sen Yu masih ada. Senyan Xiao, kau telah melakukan kesalahan besar dengan hampir menghancurkan fondasi klan burung Vermilion. Itu sungguh menjijikan. Sen Yue menatap Senyan Xiao dengan marah. Dia tahu bahwa masalah ini telah melibatkan seluruh klan burung Vermilion dan bukan lagi masalah kecil. Sekarang dia hanya ingin menyelamatkan kedua anaknya dari masalah ini dengan bersih. Niat Sen Yifeng untuk membantu Senyan Xiao juga telah lenyap. Setelah mengetahui bahwa dia telah kehilangan kesempatan besar untuk memiliki burung Vermilion karena si idiot ini. Jangan bicara soal membantunya. Cukup dia tidak maju sekarang dan membunuhnya sekali saja sudah cukup. Ini hanya membuat masalah. Kepala klan merasa kasihan pada anak ini yang tidak bisa diandalkan siapapun. Namun, anak ini malah mengkhianati orang yang telah membantunya dan menjerumuskan dirinya ke dalam malapetaka. Sampah yang membawa malapetaka kemana-mana ini tidak bisa lagi dibiarkan di sini. Aku meminta kepala klan untuk menghukumnya. Senduan merasa sesak napas karena amarahnya yang meluap-luap. Ia berusaha menenangkan diri dengan menggigit bibirnya. Baru saja, putranya hampir mendapatkan burung Vermilion dan menjadi kepala klan berikutnya. Namun, semuanya hancur seketika oleh sampah idiot ini. Ia benar-benar berharap bisa mencekiknya sampai mati saat ini juga. Saat ini, ia hanya ingin Sen Feng segera menghukum sampah ini untuk melampiaskan kebenciannya.